Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gua, Rudy Konsultan. Di video kali ini gua mau ngebahas yaitu tentang cara pembuatan e-bukti potong dan bagaimana cara pelaporannya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini biar kita semakin semangat lagi untuk membuat video-video tutorial berikut-berikutnya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita bisa masuk untuk membuat e-bukti potong. Kalian bisa masuk ke Chrome atau browser yang lain, terserah kalian. Di situ kita klik masukkan yaitu DJP online. Oke, djponline.pajak.go.id. Di situ kita disuruh untuk masukkan NPWP, terus kemudian password. Terus di sini kalian suruh masukin kode keamanan. Setelah kalian login, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tentang informasi, dashboard, dan lain-lain. Sebelum membuat e-bukti potong, kalian pastikan dulu bahwa fitur layanan e-bukti potong sudah diaktifkan. Untuk melihat itu, kalian bisa melihat di profile. Setelah lihat di profile, yaitu ada di bawah yaitu aktivasi fitur layanan. Nah, di sini sebelumnya gue udah sempat aktifin e-bukti potong. Jadi kalian checklist e-bukti potong, terus kemudian ubah fitur layanan. Maka di sini akan muncul pop-up yaitu apakah yakin akan merubah, tinggal lihat aja sampai tertulis sukses. Ketika selesai, maka kita akan disuruh untuk masukkan lagi, masuk dari awal. Terus kemudian masukin password lagi. Terus kemudian kode keamanan. Oke, nah ini udah hampir siap untuk pembuatan e-bukti potong. Untuk pembuatan e-bukti potong, kalian bisa masuk ke menu lapor. Di situ ada pra pelaporan. Di sini ada, kalau di pelaporan di sini ada e-filing dan e-form. Kalau untuk membuat e-bukti potong, kalian masuk ke pra pelaporan. Nah, di sini ada tombol e-bukti potong. Oke, tampilannya seperti ini, guys. Ketika ini udah masuk ke pembuatan e-bukti potong. Cuman untuk pembuatan awal, kalian pastikan dulu penandatangan sudah diisi. Kalian bisa masuk ke menu pengaturan, penandatanganan. Di sini belum ada penandatanganan. Karena kalian bisa lihat di poin sini kalau memang sudah ada. Karena ini memang nggak ada, kita input lagi. Kalian bisa menggunakan NPWP direksi atau orang yang diberikan kuasa. Oke, ketika kita masukin NPWP, dia secara otomatis nama si direksi atau yang diberi kuasa akan muncul. Di sini akan bertindak sebagai apa? Wajib pajak atau kuasa. Oke, di sini wajib pajak atau pengurus. Status aktif, simpan. Oke. Seperti simpan berhasil, kalian oke aja, maka akan muncul di sini. Jika kalian mau mengganti, tinggal ubah status. Oke. Nah, sekarang kita sudah siap untuk pembuatan e-bukti potong. Untuk pembuatan e-bukti potong, kalian bisa masuk ke bukti potong. Karena ini yang mau gue bahas yaitu tentang pembuatan e-bukti potong pasal 23, maka di sini pasal 23. Terus kemudian input bukti potong pasal 23. Oke, di sini kalian dipilih tahunnya, di sini masanya karena ini mulai dari masa Agustus, maka ini masa Agustus. Terus kemudian NPWP. NPWP sih yang kita potong. Oke, di sini gue mau pakai NPWP gue sendiri. Jadi 362.
Oke, kalau kalian sudah mengisi NPWP tersebut, maka di sini juga nama, alamat, dan lain-lain akan otomatis akan masuk di situ. Nah, jika kalian memang sudah benar, ini nama dan alamatnya sudah sesuai, kalian bisa masuk lanjut ke menu dokumen. Nah, di sini menu dokumen itu sifatnya wajib. Kalian harus melampirkan. Kalian bisa tambah di sini. Di sini ada nama dokumen pilihan yaitu faktur pajak, invoice, dan lain-lain. Untuk di sini saya akan coba yang menggunakan invoice. Ini untuk invoice-nya bisa menggunakan nomor invoice. Terus kemudian tanggal. Di sini saya coba menggunakan tanggal 1 Agustus. Kalian simpan. Oke, maka di sini akan udah masuk. Di sini ada keterangan tambah fasilitas atau yang mendapatkan SKB dan lain-lain. Terus lanjut ke menu berikutnya yaitu pajak penghasilan yang dipotong. Nah, di sini kode objek pajaknya kalian bisa pilih di sini, yaitu entah itu jasa, entah itu bunga atau apapun itu. Kalian bisa scroll ke bawah. Karena di sini saya sendiri adalah jasa akuntansi pembukuan dan laporan keuangan, maka saya masukin ini. Terus kemudian nilai dari invoice itu berapa. Di sini saya coba 2 juta. Nah, di sini akan otomatis yaitu nilai muncul terhutang pajaknya 40.000. Terus kemudian kalian bisa lanjut ke identitas memotong pajak. Nah, di sini sudah. Nah, yang kalian perlu isi yang tadi form penandatanganan, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini wajib pajak atau di sini secara otomatis direksi kita akan muncul. Kalian bisa checklist di sini dengan menyadari sepenuhnya segala gitu bla 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 di sini. Terus kalian kemudian simpan. Data akan disimpan. Oke. Ini bukti potong sudah jadi. Nah, di sini statusnya belum posting SPT. Oke. Setelah proses ini selesai, ini kalian kalau misalnya ada bukti potong pajaknya, bukti potong pajaknya banyak, kalian bisa buat baru lagi di sini sampai selesai. Di sini saya mau coba untuk satu bukti potong aja. Terus kemudian gimana cara pembuatan SPT-nya. Nah, setelah ini selesai, kalian bisa masuk ke bukti potong, posting SPT. Di sini pilih tahun, terus kemudian masa, cari. Anda akan buat SPT baru tahun bulan 8. Oke. Nah, di sini kita ada tombol posting. Kalian bisa posting di sini buat SPT baru berhasil. Nah, SPT bulan 8 itu sudah selesai. Nah, sekarang karena tadi terhutang pajaknya 40.000, maka kita disuruh untuk pembayaran. Nah, kalian bisa masuk di sini, yaitu yang tadi di SPT bebas masa, terus rekam bukti penyetoran yang kalian sudah bayarkan di bank. Kalian pilih tahun, terus di sini pilih masa pajaknya. Nah, nilai hutang pajaknya yang tadi kita buat itu akan muncul di sini. Dan di sini ada buat kode e-billing. Jika kalian yang belum membuat e-billing, kalian bisa buat di sini. Kemudian ini. Terus kemudian yang keduanya lagi, di sini input bukti setor. Nah, mungkin kalian yang sebelumnya yang menggunakan aplikasi ISPT ini, pasal 23 atau 26, maka kan kita isinya poinnya di sini. Input SSP. Nah, di sini kalau di ibu dipotong, ini secara otomatis kita isi inputnya harus di sini. Kalian input surat setoran pajak, kemudian nomor. Nah, di sini nomor bukti penyetoran kalian bisa samakan dengan nomor NTPN. Sebentar, saya lihat di
Nah, jika kalian sudah isi NTPN-nya, kalian pilih masa tahunnya, terus kemudian simpan. Nah, ini ada kesalahan, yaitu pengisian NTPN-nya tidak sesuai. Oke, kita isi lagi. Harus benar-benar 513E 307 DNP Q PI 60. Ya, sampai di sini data pembayaran berhasil direkam. Kalian harus benar-benar NTPN itu sesuai, karena di sini ketika kalian mengisi nomor NTPN-nya itu ada kesalahan sedikit, itu tidak akan sistem tidak akan membacanya, tidak akan bisa membaca gitu. Ya, kayak yang tadi sempat saya lakukan. Terus kemudian data pembayaran berhasil direkam. Oke, kalian oke aja. Di sini sudah muncul. Nah, di sini untuk penyampaian setelah ini selesai, itu kalian bisa lihat di input bukti penyetoran. Jika ini sudah selesai, ini saya ada 2 contoh. Terus kemudian kalian bisa untuk pembuatan SPT induknya, kalian bisa masuk ke posting SPT masa pajak. Nah, akan berlaku SPT tahun bulan 8 Agustus tahun 2020. Kalian oke. Nah, di sini kalian bisa penyiapan SPT PP pasal 23. Ya, kalian di sini, maka di sini akan muncul tahun pajak, masa pajak, dan ini status SPT lengkapi SPT. Nah, kalian bisa lengkapi SPT di sini. Kalau data lengkapi, oke. Ya, kalian pastikan dulu di sini sudah ada, yaitu yang bukti foto yang kita sudah buat. Kalau memang sudah ada semua, kalian bisa scroll ke bawah, diisi penanda tangan wajib pajak kali ini, terus kemudian simpan. Oke. Nah, status SPT proses. Kalian bisa refresh di sini. Terus kemudian di sini bisa klik kirim. Kalian bisa lihat di sini. Untuk lampiran 1 yaitu di sini. Terus kemudian kalian bisa lampir ke lampiran 2 yaitu daftar bukti penyetorannya. Ini terus kemudian lari ke induk. Di sini induk akan muncul sama itu juga. Terus kemudian di sini ada tombol kirim, kalian kirim untuk pelaporannya. Ya, di sini kita diminta untuk memasukkan yaitu sertifikat elektronik yang sama juga dengan sertifikat yang ada di ISPT e-faktur, maaf. Kalian bisa, kalau memang sudah ada, kalian bisa choice file tersebut.
Terus kalian masukin pampres, yaitu kode keamanannya. SPT telah berhasil dikirimkan. Anda akan mendapatkan ibu dipotong halaman di dashboard. Oke, kalau kasusnya seperti ini berarti SPT sudah selesai. Nah, gimana cara mau lihat bukti potong tersebut dan bukti pelaporan dan lain-lain? Kalian bisa lihat di sini, yaitu di actionnya. Di action di sini kita klik lihat BPE, tanda terima ISPT PP pasal 23 akan muncul seperti ini. Kalian bisa download di sini. Download. Nah, ini untuk tanda terimanya. Terus kemudian kalian bisa lihat bukti potongnya. Nah, ketika mau download ibu dipotong, kalian bisa lihat di sini request download ibu dipotong. Proses request download ibu dipotong, silahkan lakukan proses pengecekan status request. Nah, di sini kalian bisa link SPT. Untuk melihat SPT induknya kalian bisa lihat di sini. Ini juga bisa di-download. Dan yang terakhir, kalian mau lihat bukti potong. Oke, sampai sini dulu untuk kalian yang belum klik tombol subscribe, sekarang klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, sampai sini dulu guys. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.